Kamu baru mulai YouTube tapi bingung cara mulainya. Atau kamu udah punya YouTube channel tapi views dan subscribersnya lama dan nggak naik-naik. Padahal udah upload puluhan atau bahkan ratusan video. Nah ini guys ya, mungkin strategi awal memulai YouTube kamu yang pakai itu salah. Karena kalau strategi awal memulai YouTube kamu itu benar, channel kamu tuh bisa bertumbuh lebih cepat kayak gini nih. Mau juga dong Pak, tolong di-spill dong gimana strategi awal untuk mulai YouTube-nya? Oke, tenang-tenang. Karena kali ini saya akan bagi 3 strategi saya memulai channel YouTube baru. Yang hasilnya bisa bikin channel gue yang tadinya udah mati suri. Yes, mati suri setahun lalu. Sekarang jam tayangnya bisa naik 425%. Subscribersnya naik 999% dalam kurun waktu yang sama. Keren kan? Jadi, 3 strategi memulai channel YouTube ini udah berhasil gue praktekkan sendiri ya. Dan buat kamu yang udah punya channel YouTube yang lama tapi nggak aktif lagi, atau bahkan channel YouTube kamu yang udah terkena demonetisasi juga. Yes, bisa bangkit lagi dari mati suri udah 1 tahun ya. Nah, jadi sesudah gua terapkan 3 strategi ini yang akan gua bagikan hari ini, channel ini akhirnya berhasil bangkit lagi dan akhirnya monet. Bahkan pertumbuhannya termasuk lumayan cepat untuk sebuah channel YouTube yang baru. Dan hanya dalam waktu sekitar 4 bulan aja sudah berhasil mencapai 100.000 subscribers pertamanya. Mantap kan? Jadi gimana? Kamu kepengen juga nggak bikin channel YouTube yang bisa dapat banyak views dan subscribers kayak gini? Kalau kamu kepengen, langsung aja klik like video ini ya, dan share ke WA kamu sendiri, biar nanti kamu gampang ingetnya. Dan by the way, nanti kalau video ini bisa dapat 500 likes dan komen, gue akan bagi-bagi 10 akses pejuang konten VIP di kolom komen. So, buruan guys, langsung aja di like dan komen sekarang ya. Udah pada siap? Oke, langsung aja kita belajar jadi konten kreator sukses bareng dengan gue, Michael Sugiarto. Let's go! Oke guys, ini dia 3 strategi memulai channel YouTube buat YouTuber pemula. Dan strategi pertama ini akan ngebuka mata kamu ya. Yaitu strategi 1 versus 1000. Wih, apa tuh Pak? Udah kayak film apa ya? Udah kayak film Spartan. Spartan itu 1 lawan 1000 nggak ya? Lupa gua. Oh, lawan 3000. Lawan 3000. Oke, ya ini kita 1 lawan 1000 aja, oke? Jadi maksudnya apa sih Pak? Jadi strategi ini adalah kita ngambil angle yang berbeda dari orang lain untuk topik yang sama. Wih, maksudnya apa tuh Pak? Jadi kalau misalnya lu kuliner, kan banyak orang yang ngomongin kuliner lah. Review makanan ini, dan lain sebagainya. Oke, coba kamu ngambil angle yang sedikit berbeda. Jadi kalau semua orang, misalnya nih ya, semua orang ngomongnya enak, kamu cari yang nggak enak. Kalau semua orang ngomong nggak enak, kamu cari yang enak. Pokoknya sedikit berbeda aja, ya kan? Dengan kategori yang sama, tapi angle-nya yang berbeda ya guys ya. Oke guys, ini salah satu contoh yang menurut gue ini contoh perfect daripada 1 versus 1000. Yaitu cari rating salon terburuk, ya kan? Cari rating salon terburuk. Kalau orang tuh nyari salon tuh yang enak, yang gimana di review kan ya. Biasa kalau lu lihat review rata-rata yang bagus-bagus, bener gak? 5 tahun lalu tepatnya ya, ini ada satu kreator namanya Feby Lianti ya kan. Berhasil mendapatkan 20 juta views karena dia pergi ke salon terburuk di kotaku. Seburuk itu kah? Bahkan per hari ini guys, masih ada yang nonton video ini. Dan ini gue lihat gambar, gue lihat muka thumbnailnya pengen ketawa guys. Orang langsung penasaran guys. Ini kayak di dadanya tuh mendok banget gitu guys ya. Udah kayak ondel-ondel guys. Jadi orang tuh pengen penasaran. Aduh, gue gak bisa kata. Gue belum nonton aja udah ketawa guys ya. Apalagi lo kalau nonton ya kan. Ini guys, benar guys si Feby Lianti ini ya. Dan kemudian ini kan 5 tahun lalu. Setahun kemudian dia kembali lagi guys ya. Dan dia tulis, aku kembali ke salon yang viral di kotaku. Ini masih sama, masih mendok kayak gini guys ya. Cuma nggak sekonyol yang pertama ini. Bintangnya 1. Nah ini ya guys ya. Menurut gue ini adalah strategi 1 versus 1000 yang berhasil banget. 20 juta views ditonton guys. Langsung viral ini si Feby Lianti ya. Kemudian diikutin oleh banyak orang lain of course ya. Ada beberapa nih contoh yang ngikutin dia siapa ya. Kok cuma dia dong? Oh ini ada nih, Olivia Gosandra 4 tahun lalu ya kan. Pergi ke salon termurah di kotaku, hasilnya lebih bikin heboh 1 kampung ya kan 4 tahun lalu. Dan terbukti ini masih dapat 2 juta views guys. Artinya apa? Formatnya berhasil ya. Nah cuman kalau orang udah banyak yang bikin kayak begini ya of course itu namanya udah bukan 1 versus 1000 ya kan. Artinya udah banyak yang ngikutin. Nah kamu perlu cari lagi sesuatu yang beda ya kan. Apa? Saya nggak tahu ya kan. Kalau kamu masih kreatif mikirin sendiri. Masa gue bantuin lu mikir terus ya kan. Jadi lu mikir ya sesuatu yang beda. Ada lagi yang baru sekarang ya. Jadi kayak kebanyakan orang review kuliner ya kan. Dia nge-review restoran ya kan. Nge-review restoran yang ratingnya paling jelek sama restoran yang ratingnya paling bagus. Jadi restoran yang sama. Contohnya misalnya dia nge-review McD yang paling murah, yang ratingnya paling jelek sama McD yang ratingnya paling tinggi ya kan. Nah, itu seperti itu ya. Dan itu lumayan rame. Meskipun itu ngambil juga dari orang lain, tapi di Indonesia waktu itu belum ada. Sekarang kayaknya
Ada orang Indonesia yang bikin itu. Ada yang ingin channelnya siapa? Kalau tahu, tolong komen ya. Gue pengen ngecek juga. Kemarin gue pas scroll-scroll ketemu, sekarang nggak ketemu lagi. Nah, strategi kedua, ini adalah strategi yang penting banget, terutama buat kamu yang bingung milih topik. Ya, langsung aja kita lihat strategi selanjutnya. Nah, buat kalian yang serius, yang pengen belajar lebih dan dapetin update terbaru dari saya setiap hari, setiap hari nih, mau nggak kalau kalian bisa ngintip insights dan kegiatan harian saya dengan tim? Saya akan share ini di channel Telegram Pejuang Konten VIP, guys. Yang awalnya saya bikin channel Telegram ini sebenarnya sebagai catatan ide gue sendiri yang banyak banget dan belum sempet gue bikin konten. Kemudian ide ini saya share ke tim agar mereka juga bisa dapat insight dan inspirasi yang sama seperti saya. Sekarang kamu juga bisa dapat catatan ide saya juga, sama seperti tim saya di channel Telegram Pejuang Konten VIP ini. Nih guys, kemarin tuh gue dapet ide satu ya dari video-video ini. Gue ngomong gini ya, what do I learn from 100 times of rejection? What do I learn from 300 days of vlogging? Ya, jadi gue dapet ide seperti ini. Ini kalau thumbnailnya kamu lihat ya, model kayak gini, ini viewsnya gila-gilaan guys, juta-juta, 6,1 juta views ya kan, ini berapa nih? 500.000 views, kemudian ada lagi yang 600.000 views, banyak. Nah, kalau bahasa Indonesia mungkin jadinya kayak gini. Apa yang saya pelajari dari 100 hari camping di hutan liar? Nah, contoh seperti itu. Dan ini gue share sama tim gue doang, guys. Menarik ya? Dan sekarang lu juga bisa dapet tips yang sama dari gue langsung di Pejuang Konten VIP nanti. Gimana cara ikutannya? Simple banget. Kamu cukup traktir saya kopi aja sebulan sekali. Gampang kan? Nah, kalau mau ikutan, langsung aja klik link di bawah sini. Nanti linknya saya taruh di deskripsi juga ya. Oke? Sampai jumpa di Pejuang Konten VIP. Dan by the way, kalau video ini bisa dapat 500 likes dan komen, gue akan bagi-bagi 10 akses Pejuang Konten VIP nanti di kolom komen. Jadi kalau yang mau, buruan sekarang langsung di like dan komen ya guys. Yuk! Oke, strategi selanjutnya untuk memulai YouTube channel buat YouTuber pemula yang menurut gua harus kalian pakai adalah strategi Three Amigos. Apa tuh Pak? Three Amigos? Ya kayak orang Meksiko nyanyi-nyanyi gitu ya. Oh, maksudnya 3 orang teman. 3 orang teman ini harus jadi teman baikmu untuk bikin konten ya. Yaitu adalah strategi pemilihan topik konten. Ini bukan strategi memilih kategori ya. Kalau kategori lu udah mesti milih dulu di depan. Ya, misalnya lu pilih travel, lu milih jalan-jalan, lu milih misalnya tadi ya kan lifestyle, ya kan makeup apa whatever ya kan fit and gym, terserah. Lu mau pilih apapun terserah. Itu lu udah mesti pilih dulu. Kemudian next yang lu perlu pilih dari sini adalah lu bikin topiknya. Gimana cara bikin topiknya? Bingung Pak, topiknya banyak Pak, saya sangat kreatif. Itu yang jadi problem karena lu bakal jadi gaduh-gaduh, oke? Jadi saran lu pakai strategi konten Three Amigos ya. Strategi konten Three Amigos ini berarti strateginya ada 3 ya kan? Apa? Yang bukan strategi 3, konten itu ada 3 ya. Konten yang pertama adalah konten yang mudah dibuat. Ya, konten mudah dibuat. Ini adalah konten yang paling cepat kamu bikin, nggak pakai otak mikirnya, oke? Kemudian yang kedua adalah strategi konten evergreen yang tidak lekang dimakan waktu. Artinya dari waktu ke waktu orang akan tetap nyari. Ini akan membuat channelmu tetap searchable ya kan, artinya tetap relevan sepanjang waktu. Kemudian yang ketiga adalah konten yang trending yang lagi rame pada saat itu ya. Dan ini 3 konten ini akan ngebantu ngeboost channelmu akan tetap relevan dan akan tetap dicari orang. Ini gua kasih lihat salah satu channel yang bagus banget nih. Oke guys, strategi Three Amigos ini bisa kamu lihat di channelnya ini, Living Bobby. Ada yang tahu Living Bobby? Ya, ini adalah salah satu channel yang gede banget waktu kemarin karena dia pertama kali itu nge-review tentang travel di cruise ya. Jadi kalau teman-teman yang senang travel naik cruise, nah dia ini pertama kali rame tuh di situ. Tapi kemudian berkembang ya. Jadi Living Bobby ini akhirnya dia travel around the world ya kan, dia jalan-jalan. Dulu gue pertama kali ngikut gara-gara anak gue cuma ada 100.000 subs, sekarang udah 2,8 juta subs guys ya, cepet banget ya, hanya dalam waktu sekitar beberapa tahun aja. Nah ini kalau lu lihat ya, dia punya channel ini ada beberapa konten ya yang kurang lebih mirip ya. Kita lihat ya sekarang konten yang mudah dibuat. Konten yang mudah dibuat contohnya kayak gini guys ya. Dia makan di vending machine. Ini gampang guys ya. Jadi dia cuma keliling-keliling, dia ngambil dari vending machine. Atau dia makan, misalnya kayak gini. Nah ini vending machine adalah gini ya. Living on vending machine in Tokyo. At the world most unique vending machine. Ya kan? Apalagi nih ya. Contohnya kayak world cheapest McDonald versus most expensive. Ini menurut gua adalah konten-konten atau topik yang gampang dibuat. Kenapa? Karena ada di mana-mana, dia nggak perlu repot, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah konten evergreen. Konten evergreen ini apa ya? Konten evergreen ini kalau menurut gua rata-rata konten dia itu evergreen ya. Jadi sesuatu yang selalu dicari orang. Contoh apa? Misalnya kayak McDonald itu dicari orang, ya kan? Kemudian apa nih? First class ya kan ini, world most expensive first class itu dicari orang. $1 hotel dicari orang. First class on cruise ship itu dicari orang, ya kan? Nih ada lagi nih, vending machine lagi ya kan?
Lihat ya. Jadi kamu bisa lihat patternnya di sini ya. Nah, itu yang evergreen. Kemudian yang next adalah konten yang trending. Yang trending ini biasanya yang ada hubungannya dengan sesuatu tren yang baru atau sesuatu yang mahal, yang lebih susah dibikin guys ya. Yang lebih susah dibikin tapi lagi hot saat itu ya. Contohnya kayak gini guys ya. Contohnya kayak yang ini nih, yang 66.000 first class. Kan nggak selalu ya lu disponsorin orang atau disponsorin airlines, bahkan kadang-kadang lu mesti minta airlinesnya untuk sponsorin lu terbangin dan lu naik first classnya gratis ya. Dan ini bisa lo guys ya. Gue ada temen Fitra Eri itu terkenal gara-gara naik Garuda first class kemana gitu, gue lupa ya. Dan itu dibayarin Garuda guys, lumayan guys ya. Jadi jalan-jalan gratis dan lu bisa dibayarin ya kan. Dan ini menurut gue salah satu keuntungannya kalau lu bisa jadi influencer. Ini ada lagi guys, 68.000 plane ticket ya. Nah dia bikin model-model kayak gitu ya. Dan ini apa ya, selalu ngetrend, selalu rame ya, selalu gue lihat seperti itu. Kemudian yang hotel juga, jadi kayak airplane hotel itu selalu trending dan selalu rame ya. Nah, jadi yang first class orang pengen tahu. Kemudian nih 100 hour in first class was most luxurious sleeper train, itu juga rame ya guys ya. Jadi ini sesuatu yang menurut gua perlu ada ketiga-tiganya. Jadi yang pertama itu yang harus mudah dibuat, ya kan? Contoh kayak vending machine, lo ketemu langsung buat, ketemu McDonald lo bikin, ketemu KFC lo langsung bikin, masak Indomie yang termurah sama termahal, kayak gitu guys. Gampang banget bikinnya. Kemudian kedua evergreen, ya kan? Yang selalu dicari orang. Ya contoh kalau dia cukup makan ya, makan itu selalu dicari orang, ya kan? Dan kemudian yang ketiga adalah trending, ya kan? Trending itu apa? Ya trending ya sesuatu yang unik, yang menarik, ya kan? Yang perlu dipersiapkan dan kemudian yang deket dengan masanya, ya kan? Contoh kayak misalnya naik pesawat first class kayak tadi, atau misalnya sekarang lagi trending apa ya, mungkin lagi trending pemilihan presiden ya di Amerika tuh ya kan, ada Presiden Trump dan lain sebagainya ya, itu bakal rame menurut gua ya. Coba guys ya dipikirin kira-kira video-video lu tuh udah ada belum topik Three Amigos ini. Oke guys, strategi selanjutnya ini adalah strategi yang menurut gua paling penting terutama buat kalian YouTuber pemula. Karena kenapa? Dengan mengaplikasikan strategi yang terakhir ini ya kan, channel yang kecil bisa ngalahin channel yang besar. Wih, gimana caranya Pak? Oke, langsung kita lihat strateginya ya. Oke guys, strategi selanjutnya ini namanya strategi semut-semut kecil. Apa sih Pak? Namanya lucu-lucu? Iya, biar kamu gampang ingetnya. Nah, strategi semut kecilnya apa ya? Jadi strategi semut kecil ini ya kan adalah strategi di mana channel yang kecil bisa menang lawan channel yang besar. Gimana caranya Pak? Caranya adalah channel kecil yang rajin, ya, channel kecil yang rajin akan bisa mengalahkan channel besar yang malas. Artinya harus kayak semut, ya kan? Biarpun kecil tapi rajin. Nah, ini ada contoh ya guys ya. Ada contoh salah satu channel yang bagus banget menurut gue ya. Oke guys, jadi ini adalah channel yang cocok banget dengan channel si semut kecil ya. Cuma sekarang udah nggak kecil-kecil banget karena sekarang juga udah lumayan gajah dia. Udah 2,25 juta subscribers. Tapi pertama kali gue ketemu dengan channel Santi di China ini, dia itu baru sekitar 300-an ribu subscribers ya. Jadi lumayan. Nah, kenapa menurut gue ini masih pakai strategi semut kecil yang rajin ya? Karena kalau kamu lihat di sini guys ya, lu lihat nih ya. 3 jam yang lalu, 2 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, 6 hari yang lalu, 8 hari yang lalu, 10 hari lalu, 12 hari lalu, 2 minggu yang lalu. Artinya apa? Dia ini selalu ngupload setiap 2 hari sekali. Yes, ini yang lagi pengen gua tiru guys. Jadi setiap 2 hari sekali dia akan ngupload, 2 hari sekali dia akan ngupload, 2 hari sekali dia akan ngupload. Apa yang diupload Pak? Banyak banget Pak. Well, makanya gue bilang untuk bisa ngupload seperti ini, lu mesti terapin strategi Three Amigos yang tadi, ya kan? Yang apa? Yang mudah dibuat, yang evergreen, sama yang trending, ya kan? Itu yang diulang-ulang, oke? Makanya dia bisa bikin seperti begini terus. Dan ini banyak banget. Dia semuanya rata-rata nih channel, ya apa? Bukan channel ya, maksudnya video-video yang mudah dibuat. Kayak dia misalnya jualan nih, ya, jualan di depan apa? Dia kan pakai, bukan gerobak ya, di mobil gitu ya, dia jualan, itu dijadiin konten guys. 36 menit, 24 menit, 30 menit jadiin konten ya kan. Jadi gampang banget ya bikinnya ya. Jadi ini adalah strategi semut kecil yang bisa mengalahkan channel besar yang malas. Karena kenapa? Dia rajin ngupload ya. Meskipun dapatnya berapa ratus ribu itu gede Pak. Yes, gua tahu ya kan. Nah, ini channel ini apa? Ini benar-benar luar biasa viewsnya ya. Kita lihat nih, sekarang total viewsnya udah dapat berapa nih Santi di China. Udah siap? Nggak main-main guys, 816 juta ditonton, wow, hampir 1 miliar guys, ya. Dan ini nggak main-main, karena kenapa? Video-videonya kebanyakan video panjang, dan panjangnya bener-bener panjang, ya kan, 30 menit, 24 menit, 36 menit, 42 menit. Nah guys, mungkin lo penasaran ya kan, gimana caranya Santi di China ini kok bisa ngupload segitu banyaknya, dan sebegitu seringnya, dan sebegitu panjangnya. Saran gua, lu mampir ke channelnya dia dan lu pelajarin ya. Karena yang gua lihat di sini nggak susah-susah banget sebenarnya ya kan. Cukup simple. Ada aktivitas tertentu yang dijalankan setiap hari. Dan contoh misalnya kalau di sini dia jualan di mobil setiap hari, ya setiap hari pasti ada ceritanya, bener nggak? Kalau misalnya lu
lu buka toko tiap hari, pasti ada ceritanya. Tapi Pak, saya kerjanya di kantor Pak, nggak ada ini. Ya lu pilih lah kira-kira cerita apa yang lu bisa bawa gitu kan ya. Kalau nggak ada, ya lu cari cerita orang lain gitu kan ya. Intinya seperti itu. Paham ya guys ya?